10 gol tanpa balas, 0 perlawanan, 0 jawaban, dan 1 pertanyaan besar yang sekarang tidak bisa lagi dihindari. Ini benar-benar sepak bola Asia atau cuma ilusi yang selama ini dipelihara terlalu lama? Karena ketika panggung sebesar Piala Dunia justru memperlihatkan jurang kualitas yang begitu telanjang, maka yang dipertanyakan bukan cuma satu tim. Yang dipertanyakan adalah seluruh sistem yang melahirkan mereka. Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi panggung tertinggi bagi tim-tim terbaik dunia. Sebuah tempat yang hanya layak diisi oleh mereka yang benar-benar pantas. Namun, setelah matchday kedua berlangsung, muncul satu pertanyaan besar yang mulai ramai dibicarakan para pecinta sepak bola Asia. Apakah semua tim yang lolos ke Piala Dunia kali ini memang benar-benar mewakili kekuatan terbaik Asia? Atau ada tim yang lolos karena terlalu banyak mendapatkan keuntungan sepanjang perjalanan? Pertanyaan itu kembali mencuat setelah Qatar dihancurkan Kanada dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Belum selesai publik mencerna kekalahan memalukan tersebut, Arab Saudi menyusul dipermalukan Spanyol 4 gol tanpa balas. Total 10 gol bersarang, tidak ada gol balasan. Tidak ada perlawanan berarti, yang ada hanyalah 2 wakil Asia yang terlihat kesulitan menghadapi kerasnya level Piala Dunia. Ironisnya, hasil ini datang dari 2 negara yang selama fase kualifikasi sering dianggap sebagai tim yang paling diuntungkan oleh berbagai keputusan AFC. Mulai dari penunjukan tuan rumah ronde keempat hingga berbagai polemik yang masih menjadi bahan perdebatan sampai hari ini. Dan disinilah luka para pendukung timnas Indonesia kembali terasa. Karena banyak supporter Garuda yang masih mengingat bagaimana perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia harus terhenti dengan cara yang menyakitkan. Indonesia berjuang dari putaran awal, bertarung melawan berbagai negara kuat Asia, menguras tenaga, emosi, dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Namun pada akhirnya gagal mencapai panggung terbesar dunia. Sementara itu, ada tim yang dianggap mendapatkan jalur yang jauh lebih nyaman. Ada tim yang dianggap memperoleh fasilitas yang tidak dinikmati negara lain. Dan kini ketika kesempatan emas itu benar-benar diberikan, apa yang terjadi? Mereka justru menjadi sasaran pesta gol lawan-lawannya. Inilah yang membuat banyak pecinta sepak bola Asia merasa kecewa. Bukan karena Qatar kalah, bukan karena Arab Saudi kalah. Dalam sepak bola, kalah adalah hal yang biasa. Jepang pun pernah kalah. Korea Selatan juga pernah kalah. Australia dan Iran juga pernah merasakan kekalahan. Tetapi yang menjadi sorotan adalah cara mereka kalah. Mungkin sebagian orang akan berkata, Indonesia juga belum tentu bisa berbuat banyak di Piala Dunia. Dan itu benar. Tidak ada yang bisa menjamin Indonesia akan langsung bersinar. Namun ada satu hal yang pasti. Jika Indonesia suatu hari nanti berhasil lolos ke Piala Dunia, rakyat Indonesia ingin melihat Garuda berada di sana karena hasil perjuangan, karena kualitas, karena kerja keras. Bukan karena belas kasihan siapapun, bukan karena perlakuan istimewa. Sebab sejarah sepak bola selalu mengajarkan satu hal penting. Lapangan tidak pernah berbohong. Di ruang rapat mungkin banyak hal bisa diatur. Di atas kertas mungkin banyak skenario bisa dibuat. Tetapi ketika peluit kick-off berbunyi, semuanya ditentukan oleh kualitas yang sesungguhnya. Dan Piala Dunia 2026 saat ini seolah sedang memberikan pelajaran keras kepada semua pihak, bahwa tiket menuju panggung dunia seharusnya diberikan kepada mereka yang paling layak. Karena ketika yang diprioritaskan bukan kualitas melainkan kepentingan tertentu, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu tim, melainkan harga diri sepak bola satu benua. Dan melihat apa yang terjadi pada Qatar serta Arab Saudi sejauh ini, banyak pendukung timnas Indonesia mungkin hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, kalau akhirnya cuma jadi bulan-bulanan seperti ini, untuk apa semua kemudahan itu diberikan sejak awal? Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah sepak bola Asia sedang dibangun ke arah yang benar, atau justru sedang menumpuk masalah di balik kemasan yang terlihat meyakinkan? Kalau hasil akhirnya tetap memalukan, maka semua kemudahan, semua jalur nyaman, dan semua narasi besar itu patut dipertanyakan. Kalau menurut kalian,
AFC perlu evaluasi total atau tidak? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau kalian mau pembahasan sepak bola yang lebih tajam, lebih berani, dan lebih jujur.